kerinduan kita seperti yang tercantum dalam Mazmur 20 ayat 7 yang berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara, ini adalah menjadi kerinduan kita seperti yang Daud ucapkan bahwa sekarang dia baru tahu, dulu nggak tahu, tapi sekarang dia tahu ya bahwa Tuhan itu memberi kemenangan. Kapan Daud tahu? Yaitu setelah Daud itu belajar untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan dia akan bertindak. Kalau kita berani menyerahkan hidup kita sepenuhnya di tangan Tuhan, maka dia akan bertindak. Ini janji Tuhan. Kalau Tuhan yang bertindak, tidak ada kuasa yang dapat menghalangi. Pintu-pintu yang tertutup akan Tuhan buka. Yang mustahil Tuhan bikin tidak mustahil. Bagaimana cara kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan? Menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan itu nggak mudah, tapi bukan berarti nggak mungkin. Ya, yang pertama, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Saudara, kalau kita mau serahkan hidup kita pada Tuhan, yang pertama kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan janganlah bersandar kepada pengertian sendiri. Kadang kita mengandalkan pikiran kita dan kita bekerja tanpa melibatkan Tuhan, maka kita sering gagal. Tapi kalau dalam setiap keputusan kita melibatkan Tuhan, kita tidak akan pernah menyesal dengan keputusan yang kita ambil. Saudara, hidup di zaman ini sepertinya manusia itu diajak, dicetak untuk hidup berjuang dengan seluruh pikirannya, dengan seluruh jiwanya, tenaganya, waktunya, hanya untuk sekedar bertahan hidup. Atau paling tidak bisa mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam hidupnya. Kita coba untuk bisa survive, tapi yang terjadi kadang-kadang ketakutan, kekhawatiran, gelisah, stres, kegagalan, krisis dalam rumah tangga, penyakit datang, dan karena kita memakai kekuatan sendiri, walaupun kita menyebut orang percaya. Saudara, sosial media yang meluas membuat orang Kristen jauh dari Tuhan. Mereka nggak bisa lepas dari gadget. Ya. Melihat berita-berita, akhirnya membandingkan dengan orang lain, dan kita berusaha untuk menjadi seperti orang lain itu. Yeremia 2 ayat 13 berkata, bahwa 2 kali umatku berbuat jahat meninggalkan Tuhan. Saudara, 2 kali umatku berbuat jahat meninggalkan Tuhan. Sumber air hidup itu. Dan dia menggali kolam bagi dirinya sendiri, yaitu kolam yang bocor yang tidak bisa menahan air. Artinya apa? Artinya semua yang dilakukan itu dengan kekuatannya sendiri sia-sia. Tidak bisa memberikan kebahagiaan dan sukacita. Ditulis, mereka umatku meninggalkan Tuhan. Pakai hikmat dunia, ya, mau bertahan hidup, mengejar sesuatu lebih dan lebih lagi karena ketakutan menghadapi hidup ini. Kita ingat Ulangan 8 ayat 17 sampai 18 berkata, mengingatkan kita, jangan pernah kita bilang kalau semua ini aku bisa lakukan, ini karena kekuatan tanganku. Ini karena kemampuanku untuk memperoleh ini, untuk memperoleh kekayaan, untuk memperoleh keberhasilan. Tapi haruslah kita ingat kepada Tuhan dan sadar bahwa Tuhanlah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh semuanya itu. Saudara, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak ada gunanya. Kalau orang mau berserah kepada Tuhan, itu harus percaya penuh dan berharap penuh. Nggak boleh asal-asalan, nggak boleh ragu. Seperti seorang perwira yang hambanya sakit ya dan mau mati. Perwira di Kapernaum. Perwira ini berserah sepenuhnya dan percaya. Dan dia berkata, katakan sepatah kata saja, maka hambaku ini sembuh. Dia serahkan mati dan hidup hambanya dengan satu perkataan Tuhan Yesus.
Saudara, kadang-kadang kita ini berapa banyak perkataan firman yang kita tahu, tetapi kadang-kadang kita tidak mempercayainya. Saudara, berharap dan percaya itu adalah satu kesatuan. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya. Kalau kita mau berserah, kita harus percaya dan berharap. Jangan bimbang. Seperti Abraham di dalam Roma 4 ayat 18 selanjutnya. Dia berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi dia berharap dan tetap percaya bahwa dia akan menjadi bapak bangsa. Saudara, iman tidak jadi lemah, walaupun dia tahu tubuhnya sudah sangat lemah, ya, dia tahu fisiknya sudah sangat lemah, usianya kira-kira 100 tahun, rahim Sarah sudah tertutup, dia sudah menopause artinya. Tetapi terhadap janji Allah dia tidak bimbang. Dia justru diperkuat imannya dan memuliakan Allah. Saudara, dia punya keyakinan yang penuh bahwa Allah sanggup berkuasa melakukan apa yang janjikan. Apakah Abraham ini nggak tahu situasinya bahwa dia itu nggak mungkin? Tahu, saudara. Tahu persis dia bahwa dia nggak mungkin. Bukan nggak tahu, tahu persis. Umurnya sudah 100 tahun, Sarah sudah mati haid ya. Tapi dia pegang janji Tuhan. Dia total berserah kepada Tuhan. Karena yang berjanji adalah Tuhan. Dan dia semakin yakin, semakin percaya, dan tidak menaruh harapan pada kenyataannya. Tetapi menaruh pengharapannya, kenyataannya pada Tuhan yang berfirman. Saudara, jelas firman Tuhan mengatakan dalam Yeremia 17 ayat 5, dan semuanya sudah tahu ayat ini sering dikatakan banyak orang, yaitu terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya jauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara dan tidak mengalami datangnya keadaan baik. Saudara, keadaan baik itu akan datang, tapi nggak pernah dialami, saudara. Karena mengandalkan manusia, ia tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya apa? Orang ini duduk dalam keadaan terkutuk. Tetapi dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tuhan berkata, berfirman, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Saudara, apa artinya ia seperti pohon ditanam di tepi air? Kata pohon itu sama air itu merupakan satu kebutuhannya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka hidup kita ini diposisikan di satu tempat di mana kita memerlukan hidup kita. Seperti pohon itu memerlukan air. Dan Tuhan bilang ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, hidup kita ini diposisikan di tempat di mana kita memerlukan apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Dan tidak akan kekurangan. Jehovah Jireh. Yang merambatkan akar-akarnya ke batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik. Panas terik itu datang, kekeringan itu datang. Tapi kita tidak mengalami. Tidak takut akan tahun panas kering. Yang tahu tuh daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya jika kita percaya dan kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti pelihara kita. Yang kedua, kita harus tahu, punya mental sebagai anak Tuhan, anak raja. Jadi, kalau kita punya mental sebagai anak, maka dikatakan di dalam Matius 6 ayat 31 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang aku minum, apa yang kami pakai. Makan, minum, pakai itu ada kebutuhan kita sehari-hari. Tuhan katakan jangan khawatir. Semua itu artinya apa yang kita mau makan, minum, pakai. Dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Sebab itu jangan khawatir akan hari esok. Yang disebut ini adalah bicara masa depan. Karena hari esok itu mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukup sehari. Saudara, ini orang Kristen yang tahu posisinya sebagai anak. Tidak akan khawatir karena kita punya Bapak yang menjamin hidup kita sampai masa depan kita.
Yang banyak mikir itu justru bapaknya. Saudara kalau punya anak, tentu saudara mikir kalau anak ini makan apa, ibu-ibu masak no apa buat anak ini, pakaiannya apa dibelikan, sudah tidak cukup pakaiannya besoknya lebih besar dibelikan lagi dari bayi terus belikan terus, tidak cukup lagi dibelikan lagi, sepatunya rusak dibelikan. Yang mikir itu orang tuanya. Karena apa? Bapakmu tahu, yang di surga itu tahu. Saudara. Jangan sampai kita punya mental anak yatim. Anak yatim itu anak yang tidak punya orang tua, ya, nggak tahu masa depannya bagaimana, apa harus dia makan, pakaian apa harus dipakai, karena dia tidak punya orang tua. Dan dia harus fight for the life, bergumul untuk berjuang untuk hidupnya, karena tidak tahu apa yang terjadi akan hari esok, masa depan. Karena itu segala macam kemungkinan bisa terjadi. Dia bisa mencuri, menipu sana sini, merampok, ya, untuk apa? Untuk bisa bertahan hidup. Dan tanpa kita sadari, mental itu kadang-kadang ada di dalam diri orang Kristen yang bergumul, berjuang dengan kekuatan sendiri, takut, nggak tahu nanti masa depannya ya apa, khawatir, cemas, berjuang, survive untuk hidupnya dengan kekuatan sendiri, dengan segala cara, dengan caranya sendiri. Tapi beda kalau kita punya mental anak. Seorang anak nggak pernah mikir, yang pusing itu karena ada orang, nggak pernah mikir karena ada orang tuanya. Seorang anak itu berserah total kepada orang tuanya, percayakan hidupnya pada orang tuanya, mulai bayi keluar sampai saat percaya penuh pada orang tuanya. Sudah total kepada bapaknya. Karena apa? Bapaknya tahu semua kebutuhannya. Di tahun-tahun mendatang, kami percaya Tuhan tahu juga segala kebutuhan kita. Yang ketiga, supaya kita mengalami satu kemenangan, kita harus berjalan dalam ketaatan. Orang yang hidupnya berserah kepada dan percaya hidupnya, itu akan taat, nggak mungkin memberontak. Contohnya Nuh, ya, belum tahu apa yang terjadi, nggak ada hujan, suruh buat bahtera, secara logika nggak akan terjadi, nggak hujan kok suruh buat bahtera. Tapi orang yang berserah sepenuhnya pada Tuhan, walau bagi dia nggak masuk akal, perintah dan janji itu dilaksanakan. Dia tetap percaya dan taat sepenuhnya, bikin bahtera sesuai dengan apa yang Tuhan suruh. Contoh kedua, Abraham. Dikatakan Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tuju. Ibrani 11 ayat 8. Saudara, sebagai orang yang beriman pasti taat. Abraham tidak tahu harus kemana, tapi dia taat. Kita ini biasanya ngerti dulu, ya, baru taat. Caranya Tuhan itu melangkah dulu, ya, dalam ketaatan baru mengerti. Kalau kita mau ngerti dulu baru taat, nggak akan ngerti-ngerti. Karena Yesaya 58 berkata, rancanganmu bukan rancanganku, pikiranmu bukan pikiranku. Seperti tingginya langit dan bumi, demikian rancanganmu dan rancanganku. Saudara, rancangan Tuhan itu sulit untuk kita pahami. Jadi kita perlu taat saja. Abraham disuruh mempersembahkan anak. Dia taat, anak satu-satunya, sulit untuk didapat. Tapi dia puluhan tahun untuk dia mendapatkan anak itu, tapi dia suruh persembahkan pagi-pagi benar, walau tidak mengerti, dia bawa anaknya untuk dipersembahkan. Yang ketiga, contohnya orang yang taat, perempuan Sunem. Di dalam 2 Raja-Raja 8, ayat 1 dan seterusnya, saudara baca sendiri ya. Perempuan Sunem ini nggak punya anak. Perempuan Sunem ini orang kaya, ya, punya perkebunan. Suatu hari seorang nabi datang di kotanya, Nabi Elisa, dibikinkan kamar, disediakan makan. Terus Elisa bilang, kok semua serba gratis ya? Dia tanya sama bujangnya, tanyaan wanita tuh perlunya apa? Terus bujangnya bilang, dia nggak punya anak, dia itu kaya tapi nggak punya anak. Setelah akhirnya kita mencatat akhirnya dia punya anak. Tetapi anaknya kemudian meninggal, ya, mati. Tetapi kemudian hidup kembali. Jadi perempuan Sunem ini mengalami 3 mukjizat, ya, di dalam hidupnya. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah anaknya hidup kembali, terjadilah suatu hari Elisa bilang sama ibu ini. Elisa berbicara kepada perempuan ini dan kepada ibu yang anaknya dihidupkan kembali ini, katanya,
Berkemaslah, pergilah bersama-sama dengan keluargamu. Tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. 7 tahun, saudara. Dan disuruh pergi kemana aja, sekeluarga, karena ada kelaparan. Lalu perempuan ini apa? Berkemas setelah perempuan ini, dan dia pergi seperti yang dikatakan oleh Nabi anak abdi Allah itu. Padahal perempuan ini kaya. Kalau orang yang kekurangan disuruh pergi 7 tahun nggak apa-apa, nggak punya aset. Tapi ini perempuan Sunam ini punya aset, saudara. Tapi suruh ninggalkan, memang nggak gampang melakukan seperti itu. Tapi perempuan ini taat. Waktu dia pulang 7 tahun kemudian, asetnya hilang, diambil orang. Tapi orang yang taat itu Tuhan buka jalan. Perempuan ini ketemu sama Elisa. Elisa cerita kepada raja, ini loh orang yang tak ceritakan ini, perempuan ini. Saudara, ketaatan itu adalah berkat. Orang ini betul-betul yang berserah pada Tuhan. Dan akhirnya wanita ini mendapatkan semua apa yang dia hilang itu, semua dikembalikan kepadanya. Saudara, jangan cuma bilang, saya percaya. Jangan cuma bilang, oh saya sudah ke gereja, saya sudah dengar firman, sudah dengar ibadah. Semuanya itu baik, nggak jelek. Tapi kalau khotbah-khotbah yang kita dengar itu sebatas info, ya, pengetahuan, itu nggak ada gunanya, saudara. Kita harus belajar dengan taat. Bagaimana seorang Nabi Yunus, bahkan Nabi Yunus ini seorang nabi, dengan suara Tuhan tidak taat, saudara. Yang keempat, kita harus senantiasa bersyukur dan memuliakan Tuhan. Berserah total itu pasti hidupnya penuh ucapan syukur dan memuliakan Tuhan. Lihat Ayub. Ayub itu anaknya mati, ya. Hewannya juga mati, saudara. Dan dikatakan dia kena penyakit. Penyakitnya itu sampai dia kalau menggaruk gatalnya itu pakai beling, saudara. Tapi dia memuliakan Tuhan, ya. Dia menyerahkan apa? Dia menyerahkan hidupnya itu menjadi miliknya Tuhan. Di firman Tuhan mengatakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah dia dan menyembah kepada Tuhan. Saudara, dan dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga akan kembali kepada dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, ini Ayub bukan dalam keadaan diberkati, dia dalam keadaan sangat menderita. Anaknya mati, ternaknya mati, kena penyakit, menggaruk badannya pakai beling karena gatal. Tapi Ayub ini orang yang berseru pada Tuhan. Dalam kondisi apapun, orang yang berserah pada Tuhan tetap bisa bersyukur dan memuliakan Tuhan. Beda dengan istrinya. Istrinya juga mengalami sama. Anaknya mati, ternaknya mati. Tapi dia tidak sakit. Tapi siapa yang komplain? Istrinya, saudara. Istrinya berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Melihat Ayub dengan sengsara. Kutukilah Allahmu. Terus Ayub jawab apa? Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kamu mau menerima yang baik dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya ini Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Artinya apa? Dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi yang sangat sulit bagi Ayub sekalipun, tetapi dia tetap bersyukur dan memuliakan Tuhan. Orang yang suka ngomel, bersungut-sungut adalah tanda orang yang belum bisa berserah total kepada Tuhan. Saudara, sejauh kaki kita melangkah, kita pasti akan sampai kepada tujuan. Demikian pula sejauh doa dan ucapan syukur kita naikkan, Tuhan pasti memberi jawaban. Tuhan tidak mencari orang-orang yang luar biasa. Tapi yang Tuhan cari adalah orang-orang biasa, tapi punya hati yang punya penyerahan total dan percaya kepada Tuhan secara luar biasa. Untuk mencapai itu semuanya, biarlah kita senantiasa dipimpin oleh Roh. Kalau kita dipimpin oleh Roh dan kita melakukan ini semua, maka kita akan mengalami berserah kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan bertindak. Dan kita akan mengalami, kalau Tuhan bertindak, kita akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang.
Ayo saudara, mari. Pertama kita percaya. 2 punya mental anak. 3 ketaatan. Dan yang keempat bersyukur, memuliakan Tuhan. Amin.